lingkungan air bah yang kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita merayakan Ekaristi bersama di kapela ini, Kapela Santo Antonius. Tadi saya lihat Antonius ada di belakang. Santo Antonius itu yang memang Santo Antonius itu pelindung barang-barang hilang. Jadi siapa yang mau nanti ada kehilangan berdoa di Santo Antonius, nanti barangnya datang kembali. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi Bapak Ave sudah menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran kami. Kita merayakan perayaan Ekaristi bersama pada hari ini. Hari ini saya dan Ibu tadi yang seharusnya bukan ibu yang mendampingi saya datang, tapi saya mendampingi ibu ke sini. Karena yang urus BPJS ini ibu. Ibu dengan ini kepala kantor cabangnya ini Avelinus, dibantu oleh Ibu Ros di sana dan beberapa orang di TTU ini. Mereka semua ada berapa orang? Ada 60-an orang yang kerja untuk BPJS ini. Jadi sedikit tentang BPJS Ketenagakerjaan ini Bapak Ibu. Kita tahu ada dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan itu untuk menjamin kita ketika kita sakit. Begitu kita sakit, kita yang sudah menjadi anggota yang pegang kartu ke sana, kita proses dan kita dibantu untuk meringankan biaya pengobatan kita. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan seperti disampaikan oleh Pak Ave, ini ada kaitannya dengan kita manusia sebagai orang-orang yang selalu bekerja. Kita ini adalah pekerja. Kita semua orang punya pekerjaan. Ada yang tukang jahit, ada yang kerja di kebun, ada yang jual pulsa, ada yang piara hewan, ada yang PNS, ada tukang kayu, ada tukang batu, ada sopir, ada pastor, ada suster. Ini semua pekerjaan. Ada guru, semua. Kita yang bekerja ini menurut peraturan di negara Republik Indonesia ini, kita dijaminkan pekerjaan kita. Kenapa? Karena ketika kita bekerja pasti ada risikonya. Kita ada risiko kalau kita bekerja. Risiko itu bisa kita mungkin celaka. Ada tukang yang sementara atap rumah lalu jatuh dan kakinya patah. Ini dia celaka ketika dia sementara kerja. Dia berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja. Jadi ketika dia berobat, dia harus ditanggung seluruh biaya pengobatannya. Mulai dari tempat dia celaka sampai ke rumah sakit, biaya ongkosnya juga dia diurus oleh BPJS. Di rumah sakit diperiksa dan dia sakit seperti apa juga dibiaya oleh BPJS. Bahkan nanti kalau di rumah sakit dan dia Tuhan panggil dia kembali, dia juga berhak untuk mendapat jaminan kecelakaan. Dan menurut peraturan, kalau yang tukang yang tadi jatuh tadi itu, ini kan contoh, dibawa dan sampai meninggal di rumah sakit, dia berhak mendapat 70 juta rupiah. Dengan 2 anak mendapat beasiswa mulai dari umur 3 tahun sampai selesai kuliah. Gitu. Jadi ketika 1 anak dan tiap itu untuk 2 anak. Jadi kalau misalnya 2 anak itu masih kecil, belum umur 3 tahun, nanti sudah 3 tahun dia berhak tiap bulan mendapat tiap tahun dia mendapat 1.500.000. 2 anak berarti 3, dia berhak dapat sampai tamat SD.
Nanti sesudah SD dia masuk SMP, selama 3 tahun 2 anak itu tiap anak berhak mendapat tiap tahun 2 juta rupiah. Berarti 2 anak berarti 4 juta. Kalau dia masuk SMA, 2 anak sampai tamat SMP dan dia masuk SMA, tiap anak mendapat 3 juta rupiah per tahun. Berarti 2 anak selama 3 tahun. Jadi 6 juta selama 3 tahun. Ya. Nanti kalau dia masuk kuliah, selama dia sampai jadi sarjana dari minimal 5 tahun. 5 tahun tiap tahun per anak dapat 12 juta rupiah. Nah, itu kalau kuliah di Unimor kan lebih banyak sekali. Imam tua bisa beli ojek itu. 2 anak berarti 24 juta per tahun. Nah, selama 5 tahun. Sampai dia sarjana lalu sekolah leokta. Kosam seinan paling naik pokoknya harus semua. Selain itu nanti ahli warisnya mendapat tadi berapa? 70 juta. Ini jaminan kecelakaan kerja. Tapi nanti kalau dia jatuh dari kerja atau dia celaka atau tidak, kita semua manusia pasti mati. Ketika kita mati karena sakit, kita mati karena apa? Tiap orang yang meninggal berhak mendapat 42 juta. Dan setiap yang mati, ahli warisnya mendapat 42 juta. Yang tadi bahasa Romo Pastor Paroki, orang mati menjamin orang hidup. Ini namanya kita masih hidup, kita merencanakan kehidupan kita. Setiap kehidupan ini harus kita rencanakan. Termasuk rencana kehidupan keuangan. Saya sering berpikir orang omong kita stunting, omong kita gizi buruk dan lain sebagainya. Ini bukan karena kita tidak ada makanan, tapi karena kita belum terlalu tahu atur kita punya hidup baik-baik. Kalau kita atur hidup kita baik-baik, sebenarnya kita tidak susah. Makan cukup, pakai cukup, minum cukup. Kita sebenarnya cukup. Hanya karena kita tidak atur baik-baik. Pemerintah berusaha juga untuk membantu kita mengatur kehidupan kita, termasuk jaminan-jaminan sosial seperti ini. Untuk itu nanti ada iuran. Setiap anggota yang sudah mendaftar nanti diberi iuran. Besarnya iuran itu beda-beda sesuai dengan jaminan yang diberi. Ada yang paling rendah itu 16.800 satu bulan. Nah, itu nanti dia mendapat jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Kalau dia mau tambah lagi jaminan pensiun, berarti kita semua bisa dapat pensiun. Jaminan hari tua yang pensiun. Macam pegawai negeri itu juga kan ada jaminan hari tuanya disebut pensiun. Itu juga dia potong dia punya gaji. Kan pikir itu pemerintah bayar dia potong dia punya gaji. Tiap bulan dia terima, dia potong sedikit. Nanti ketika dia pensiun dia akan dapat itu. Kita semua juga sama. Jadi kalau yang nanti dapat jaminan hari tua itu dia harus bayar 36.800 per bulan. Kemarin orang-orang Banaim mereka bilang, Bapak kami macam begitu, sekarang musim asam kami timbang asam bayar memang 1 tahun 200.000 lebih. Sampai tahun depan musim asam kami timbang lagi 1 tahun lagi. Lekat usnya penuh yang kayak ngelek. Jadi begitu. Ini maksud saya bagaimana kita mengatur kita punya kehidupan, termasuk jaminan. Jadi jangan berpikir membayar ini beban. Tetapi ini ketika kita pergi, kita sakit, kita tidak menyulitkan keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita ada masalah, ternyata kita sudah bisa menolong diri kita sendiri. Ini yang penting, dan
Tuhan panggil kita itu caranya macam-macam. Tadi saya bilang ada yang celaka, ada yang celaka sakit, ada yang sakit dan meninggal, ada macam-macam cara Tuhan panggil kita. Duduk-duduk juga mungkin Tuhan bilang, nanti lo tahu, tentu itu. Ya, hari Senin kemarin tanggal berapa? 10 kan? Ya, di kantor daerah, di kantor bupati waktu apel pagi, Pak Afi mereka dengan Ibu dan Ibu Ros dengan Kepala BPJS dari Atambua, mereka kasih santunan untuk 4 PNS yang meninggal. 4 orang sekaligus. Berarti hari itu BPJS membayar 168 juta. 168. Di TTU ini mulai dari Januari sampai sekarang sudah sekitar 6 miliar. 8 miliar yang dibayarkan oleh BPJS kepada orang TTU yang celaka dan yang meninggal, yang dibayarkan oleh BPJS. Dan Bapak Ibu atur hidup baik-baik supaya ketika pada saatnya kita celaka atau pada saatnya Tuhan panggil kita, ketika orang datang sembahyang menjaga kita, mereka datang senyum-senyum. Jangan sampai kita sudah dikubur, lalu anak bawa parang dipotong lagi kubur, nak mau mata nanti. Oh semua itu susah kau. Ini sekarang orang pibakan bilin dobel. Nut ini kamu saat ini kasih malah tadi ini naikin orang. Karena 6 miliar nasek. Jadi hari ini kami datang, kita bisa bersama dan terima kasih Romo John, Ketua Lingkungan yang memberi kesempatan kepada BPS. Kami sejak datang ke KEFA dari Jakarta, Ibu ini melihat BPJS ini program yang sangat baik. Dulu hampir belum orang kenal BPJS Ketenagakerjaan. Di Jakarta kami tahu bahwa program ini sangat baik. Lalu Ibu ini siang malam jalan keliling TTU hanya untuk jelaskan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Lalu auto cuma apa yang kau tahu? Nakkan apa yang kau tahu pun yang sanmui. Jadi bahkan Ibu begitu berpikir tentang kita, akhirnya dia menolong, dia jalan. Dan kalau kami jalan sama-sama, saya sering karena omong BPJS ini memtua omong 3 jam sih karena senasa. Bahkan di beberapa desa, hampir semua desa di TTU, orang-orang tua yang susah untuk masuk, biasa masuk bulan pertama kan kita harus bayar iuran. Lalu Ibu bilang sudah, kalau kamu mau masuk saja, nanti bulan pertama biar saya yang bayar. Akhirnya memtua yang bayar. Saya bilang bayar, jangan lupa beli kopi, saya mau minum kopi juga. Tadi Ibu bisik saya bilang kalau nanti di Ketua Lingkungan atur di air bah ini mungkin ada yang susah nanti untuk masuk, cukup antar KTP ke rumah, nanti Ibu daftar, lalu nanti bulan pertama nanti Ibu bayarkan untuk itu, nanti selanjutnya bulan berikut baru lanjut 1 kali untuk itu. Ibu hanya mau buka jalan supaya kalau boleh semua orang bisa masuk, karena ini penting. Begitu banyak orang di desa lain sudah masuk, ono fesa tatuti. Mama hom naum keliling le kuan-kuan le fafun esena mulai sini kata VK. Yang paling lama untuk masuk itu orang esena dong. Kita minta terus-terus antar KTP, alfa kan min KTP kan. Itu. Lain antar KTP, ternyata KTP-nya sudah tidak aktif lagi. No. Belum kalau milik saya STTB. Dari baik, ini 1-2 penyampaian dari saya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa hal ini sangat penting. Karena itu mari kita mengatur kehidupan kita untuk kita ikut. Yang menjadi kepala kantor cabang di TTU ini Pak Afe Linus Bisasi. Dia punya yayasan. Dia tambah salah satu bentuk pekerjaan itu adalah pekerjaan
jaminan sosial ketenaga kerjaan. Tiap hari juga mereka jalan keliling untuk menjelaskan kepada orang supaya kalau boleh menjadi anggota. Di kantor pemerintah sudah berusaha, pemerintah daerah kita di kabupaten, semua tekok kita sudah daftar. Dibayar oleh pemerintah daerah. Coba bayangkan, 2.000 orang lebih. 2.000 orang lebih, tenaga kontrak semua kita sudah daftar. Kemarin yang terima jaminan juga itu ada beberapa tenaga kontrak. Ini untuk kita semua. Dan hari ini kami datang, kita akan memberikan santunan kepada ahli waris dari Mama Lucia Binsasi yang sudah dipanggil kembali oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan punya cara untuk memanggil kita masing-masing. Tuhan sudah panggil dia kembali dengan caranya. Suaminya dan anak-anaknya mendapat jaminan sosial. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Mama Lucia yang selama hidup dia berpikir untuk itu dan dia menjaminkan kehidupannya untuk kesejahteraan, kebahagiaan suami dan anak-anak. Hari ini kita akan menyerahkan santunan kepada mereka supaya kemudian uang itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga, termasuk untuk anak-anak. 42 juta kalau diatur untuk mungkin dia beli ayam, beli babi, dan dia piara lagi kan pasti berkembang. Menjadi modal untuk dia punya kehidupan selanjutnya. Ini satu dua yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesabaran kita dan perhatian, dan sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua.